Kalau petugas kita tidak dijaga, kemudian justru petugas kita itu jatuh sakit karena tertular, petugas yang mestinya menolong pasien sekarang menjadi beban perawatan. Usaha tenaga kesehatan menangani pasien COVID-19 tak main-main. Dokter, perawat, dan tenaga medis lainnya paling rawan tertular. Di garda depan melawan amukan virus corona, petugas kesehatan berhadapan pada pilihan. Menyelamatkan pasien COVID-19 atau menyelamatkan diri. Situasi semakin sulit. Sejumlah rumah sakit kekurangan alat pelindung diri untuk tim medis. Dokter dan perawat harus kehilangan rekan sejawatnya. Satu persatu dokter terbaik mereka meninggal dunia saat berjibaku menyembuhkan pasien positif corona. Petugas kita ini sangat terbatas. Kalau petugas kita tidak dijaga, kemudian justru petugas kita itu jatuh sakit karena tertular, maka kerugian pertama adalah petugas kita yang sudah terbatas itu berkurang, sehingga yang merawat pasien juga akan berkurang. Yang kedua kerugiannya, petugas yang mestinya menolong pasien sekarang menjadi beban perawatan, beban pasien. Ini yang menurut kami akan makin menambah kerumitan dalam pelayanan penanganan COVID. Ada penambahan kasus positif sebanyak 64 orang, sehingga totalnya adalah 514 orang. Ada penambahan kasus baru sebanyak 65 orang, sehingga total kasus pada hari ini menjadi 579. Ada penambahan kasus baru konfirmasi positif sebanyak 107 kasus, sehingga total saat ini adalah 685. Ada penambahan kasus positif, ditambah sekarang 105, sehingga total kasus kita adalah 790 kasus. Hingga pekan ketiga corona di Indonesia, jumlah pasien positif COVID-19 tak menurun. Sejumlah pihak ketar-ketir, rumah sakit tak mampu lagi menampung. Tidak semua orang yang terpapar itu akan tertular. Ya, tidak semua yang tertular itu akan sakit. Tidak semua yang sakit itu akan jadi berat, tidak semua yang berat itu akan meninggal. Ya, jadi ada piramida. Nah, bagian yang paling bawah itu adalah mereka yang terpapar tapi tidak sakit atau sakitnya ringan. Nah, di satu sisi kita menganggap ini yang berpotensi menjadi penular terbesar karena mereka sangat mobile. Yang tidak sakit, yang masih segar, kan tidak merasa harus ke dokter, mereka yang berkeliaran. Presiden ubah Wisma Atlet menjadi rumah sakit. Perlu saya sampaikan bahwa Wisma Atlet ini memiliki kapasitas 24.000 orang yang saat ini yang telah disiapkan adalah untuk 3.000 pasien dengan wilayah ruang yang telah ditata dengan sebuah manajemen yang baik.
Saya ingin menyampaikan ucapan duka cita yang mendalam, bela sungkawa yang mendalam atas berpulangnya dokter, perawat, dan tenaga medis. Mereka, beliau-beliau telah berdedikasi, berjuang sekuat tenaga dalam rangka menangani virus corona ini. Atas nama pemerintah, negara, dan rakyat, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerja keras beliau-beliau, atas perjuangan beliau-beliau dalam rangka mendedikasikan dalam penanganan COVID-19. Kemudian kenapa ada yang bertanya pada saya, kenapa kebijakan lockdown